Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pengen Al-Bagir ingatkan, Mbak Bu, acara haul seperti ini atau menyambut Isra Mi'raj seperti ini, nanti kemarin ada acara Maulidan, ada acara tahun baru Hijriah. Tolong ini acara dijadikan batu loncatan. Ini penyakit kita, Mbak Bu, ya. Kalau sudah acara Maulid, Rojaban, Haulan, tahun baru Hijriah itu rame, seerjal makna. Banyak yang hadir. Tapi tidak tahu kenapa, saya pribadi saja heran, Mbak Bu. Acara rutinan Ustadz Kiai ulama kita di kampung, di musola, di masjid, itu yang tinggal di situ aja kadang-kadang tidak hadir. Al-Bagir, Mbak Bu, saya punya mertua orang Bandung. Al-Bagir, saya kalau ke Bandung, ke mertua, itu kalau malam hari saya punya istri, anak, mertua sudah tidur, itu saya minta izin sama istri saya keluar. Bukan untuk nongkrong, Mbak Bu, cari majelis. Dan saya cari majelis tidak ngisi acara, Mbak Bu, cuma pengen hadir, duduk, istifadah, mengambil faedah. Kenapa? Karena belajar ilmu agama itu, Mbak, pahalanya terlalu besar. Makanya setelah saya cermati, kenapa kalau hadir majelis taklim mingguan, bulanan kok sedikit yang hadir. Tapi kalau acara tahunan, maulidan, rojaban, walimatul arus, acara tahunan itu kenapa yang hadir banyak? Tapi kalau acara Ustadz Kiai ulama kita di kampung ini, di masjid, di musola, kenapa yang hadir sedikit? Ternyata jawabannya karena hadir majelis tadi itu pahalanya terlalu besar. Pahalanya sangat banyak. Bayangkan Bapak Ibu cuma duduk seperti ini, mendengarkan, bahkan mungkin ada yang sudah seperempat mau ngantuk, bahkan ada yang sudah tidur beneran. Bayangkan cuma duduk di tempat seperti ini, kata Nabi, diberikan pahala oleh Allah lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Cuma kayak gini aja nih Bapak Ibu. Tapi sayang beribu sayang, kadang-kadang kita hadir majelis taklim itu suka pilih-pilih siapa yang ngisi. Ini penyakit yang Al-Bagir lihat menjadi riset. Maaf kalau yang ngisi Ustadz Kiai ulama kita yang hadir sedikit. Tapi kalau sudah yang ngisi Ustadz, Kiai ulama dari luar, Habib dari luar, yang hadir banyak. Saya ingatkan pada siang hari ini sebelum menyesal nanti di akhirat. Yang kita khawatirkan, kalau kita hadir majelis taklim karena seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang habib, apakah itu namanya ikhlas atau riya? Jawab di hati masing-masing. Jangan sampai di akhirat Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan, ada ulama masuk neraka, orang kaya dermawan masuk neraka, orang yang berjihad di jalan Allah masuk neraka. Intinya 3 orang ini masuk neraka karena beribadah tidak ikhlas karena Allah. Jangan main-main Mbak Bu sama yang namanya ikhlas dan riya. Ikhlas ini barometer orang diterima amal ibadahnya tidak oleh Allah dari ikhlas. Makanya Nabi pernah mensabdakan, berapa banyak orang yang melakukan perkara-perkara akhirat ibadah tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena melakukannya tidak ikhlas karena Allah. Maka pada siang hari ini Al-Bagir ingatkan, jadikan ustadz, kiai, ulama, habib kita cuma sebagai wasilah, cuma sebagai perantara. Hadirlah ke majelis taklim karena Allah, hadirlah ke majelis taklim karena cinta kepada Nabi Muhammad, hadirlah majelis taklim karena ibadah. Jangan hadir karena ustadznya, kiai, ulama, habibnya. Makanya saya juga lihat beberapa tempat, kalau sudah ustadz, kiai, ulama ini hadir di majelis rutinnya ya, yang hadir banyak. Tapi kalau sudah ustadz, kiai, ulama, habibnya itu berhalangan, udur, ada badal penggantinya, yang hadir sedikit. Kenapa? Ini jelma-jelma, manusia-manusia yang hadir ke majelis taklim karena figur seseorang. Apa kita lupa dengan sejarah dalam hidup Nabi Muhammad SAW? Di mana saat itu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sahabat Umar bin Khattab mengangkat tinggi-tinggi pedangnya, seraya berkata, siapa mengatakan Muhammad meninggal, saya penggal kepalanya. Di saat itu dikatakan hari paling menyedihkan itu 2 keadaan, Bang. Ada 2 keadaan yang paling menyedihkan di Mekah dan di Madinah. Ada 2 keadaan yang paling menyedihkan, ya. Di kota Madinah ada 2 keadaan yang paling menyedihkan di kota Madinah. 1, meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Itu semua sahabat-sahabat di Madinah sangat sedih luar biasa.
Yang kedua, di saat sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, maka semua sahabat Nabi langsung ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena setelah Nabi meninggal dunia, Sayyidina Bilal bin Rabah nggak mau adzan lagi. Setelah sekian lama, sahabat Bilal bin Rabah mimpi bertemu dengan Nabi. Dalam mimpinya, apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Kenapa engkau tidak mau mengunjungi aku di Madinah? Kamu sudah nggak senang dengan saya? Kamu sudah bosan dengan saya? Maka bangun tidak dari tidurnya, bercerita dengan istrinya. Sahabat Bilal bin Rabah datang ke Madinah, bertemu sahabat Abu Bakar Siddiq. Wahai Bilal, kami rindu adzanmu. Bagaimana engkau mengingatkan adzanmu dengan Nabi Muhammad SAW? Sahabat Bilal bin Rabah berkata, wahai Abu Bakar, saya tidak mampu untuk adzan. Saya akan ingat dengan Nabi Muhammad. Maka saya minta maaf, saya tidak bisa melakukannya. Jalan lagi bertemu sahabat Umar bin Khattab. Wahai Bilal, tolonglah adzan untuk kami ingin ingat adzanmu dengan Nabi Muhammad. Maka Bilal berkata, wahai sahabat Umar bin Khattab, saya minta maaf, saya tidak bisa. Adzan itu mengingatkan aku dengan Nabi Muhammad. Akhirnya berjalan tidak jauh dari bertemu sahabat Abu Bakar, berjalan dengan sahabat Umar bin Khattab. Akhirnya bertemu dengan cucunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau berdua berkata, wahai Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, hibur kami, senangkan kami dengan adzanmu agar kami ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Bilal? Demi Allah, wahai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tadi sahabat Abu Bakar Siddiq minta aku adzan, aku menolaknya. Tadi sahabat Umar bin Khattab minta aku adzan, aku menolaknya. Tapi demi Allah, sekarang aku tidak akan menolak di saat engkau meminta, karena aku takut di akhirat aku tidak dikumpulkan dengan datuk pun Nabi Muhammad, karena aku pernah menolak apa yang diminta oleh cucunya Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Bilal bin Rabah naik ke tempat yang paling tinggi, dikumandangkan adzan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua penduduk Madinah bergetar, keluar dari rumah semuanya, meneteskan air mata. Kenapa? Mereka ingat ini adzannya orang yang pernah adzan untuk Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Sayyidina Bilal tidak bisa melanjutkan adzannya lagi. Dan tidak lama setelah kejadian itu, sahabat Bilal bin Rabah meninggal dunia. Ini dua keadaan di kota Madinah yang sangat membuat kota Madinah, semua para sahabat Nabi merasa kesedihan yang luar biasa. Tapi bayangkan Mbak Bu, kalau hari ini kita hadir majelis taklim itu pilih-pilih. Kalau yang ngisi ustadz ini saya hadir, kalau yang ngisi kiai ini saya hadir, kalau yang ngisi ulama ini saya hadir, kalau yang ngisi Habib ini saya hadir. Pertanyaannya, kalau kita membeda-bedakan majelis taklimnya Nabi Muhammad, takutnya nanti di akhir kita dipisahkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad karena kita membeda-bedakan majelis taklimnya Nabi Muhammad. Saya tanya Bapak Ibu semuanya, jawab yang kompak. Yang punya majelis taklim itu Ustadz atau Nabi Muhammad? Yang punya majelis taklim itu Kiai atau Nabi Muhammad? Yang punya majelis taklim itu Habib atau Nabi Muhammad? Siapa yang lebih harus kita muliakan, Ustadz atau Nabi Muhammad? Siapa yang lebih pantas kita muliakan, Kiai atau Nabi Muhammad? Siapa yang lebih pantas kita muliakan, Habib atau Nabi Muhammad? Jangan beda-bedakan Pak Bu majelis taklim. Anda, saya, kita tidak ada udur hadir. Dan tolong dimaksimalkan ustadz, kiai, ulama yang ada di kampung Bapak Ibu. Itu yang lebih pantas untuk diutamakan, yang lebih pantas untuk diistiqomahkan. Karena Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan seorang ustadz, ya Allah. Cerita, Bib, saya minta maaf, saya kayaknya nggak bisa tinggal di sini lagi. Saya harus keluar. Saya tanya, Ustadz kenapa? Kan di sini Ustadz sudah berkiprah, bahkan Ustadz bisa merangkul anak-anak muda. Ustadz, Habib, saya itu punya anak 5 dan saya tidak punya pekerjaan. Saya cuma ngajar, tapi tuntutan lain dapur. Saya punya istri, anak-anak saya sekolah, sehingga akhirnya saya kayaknya memutuskan saya harus keluar untuk bekerja. Tidak diperhatikan ustadz di kampungnya, kiai di kampungnya, padahal majelis taklim ibu-ibu di kampung begitu banyaknya. Setiap tahun kerudungnya bisa kompak, setiap tahun gamisnya bisa kompak, setahun bisa kompak sampai gonta-ganti 3 kali. Tapi kadang rumah ustadznya nggak pernah dilihat. Bapak Ibu jangan tanya ustadz butuh apa, jangan, coba datang ke rumahnya. Kenapa zakat fitrah dalam
syariat Nabi Muhammad SAW, disunahkan orang yang memberikan zakat dia sendiri yang mengantarkan ke rumah orang yang diberikan zakat tersebut. Apa hikmahnya? Agar orang yang memberikan zakat tahu ternyata orang yang diberi zakat ini dia bukan hanya butuh beras, tapi mungkin di sana gentengnya bocor, mungkin anaknya tidak pernah ganti baju karena tidak punya baju, mungkin butuh ini, butuh itu. Itu kenapa di hikmahnya disunahkan orang kalau mengeluarkan zakat dia berikan langsung datang ke rumahnya. Sehingga tolong dari acara ini, ayo kita yang semangat hadir majelis taklim. Saya punya guru Pak Bu, Dr. Ustaz Habib Segaf bin Abuya Bebasan Baharu. Tahun kemarin, ya tahun ini itu ngisi acara hall di Gresik. Kalau yang sering hadir ke Gresik, hall Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, wali kutub di zamannya. Itu beliau waktu datang ke sana diminta ngisi acara. Di antara yang beliau sampaikan seperti ini Pak Bu, ini pelajaran buat kita, biar kita ini istiqomah hadir majelis taklim. Apa kata beliau? Siapa orang yang istiqomah hadir majelis taklim, keutamaan, kemanfaatan di antara orang yang istiqomah hadir majelis taklim, maka di saat dia akan meninggal dunia nanti Nabi Muhammad SAW yang akan menemani pencabutan nyawa orang tersebut. Ada yang bertanya, Ustaz Habib, apa sih faedahnya kalau kita mau meninggal dunia di samping kita ada Nabi Muhammad SAW? Faedahnya apa? Dikatakan orang yang di saat nyawanya akan dicabut oleh malaikat Israel, dia akan merasakan sakit 300 diseset dengan pedang. Jadi kita nih Pak Bu, nanti pada saatnya kita akan meninggal dunia, nanti kita akan merasakan 300 kali sesetan pedang. Siapapun Anda, siapapun kita. Tapi orang yang istiqomah hadir majelis taklim, tidak membeda-bedakan siapa yang ngisi, asalkan yang ngisi akidahnya sama dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, As-Sufiyah, hadir nanti di saat dia akan meninggal dunia, di saat malaikat Israel akan mencabut nyawanya, Nabi Muhammad SAW yang akan menemaninya. Hikmahnya apa, faedahnya? Bapak ibu kita semuanya tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut sama sekali. Tidak akan merasakan. Kenapa? Karena kita terpesona dengan wajah indah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan dalam kitab Muhammad Insanul Kamil karangan Profesor Dr. Abuya As-Sayyidil Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, itu dikatakan di sana kalau perempuan-perempuan yang hidup di zaman Nabi Yusuf melihat gantengnya Nabi Yusuf, dia ambil pisaunya tidak terasa, dia punya jari dipotong satu persatu, tidak merasakan sakit sama sekali. Demi Allah, kata ulama ini, kalau itu perempuan yang melihat gantengnya Nabi Yusuf memotong jarinya tidak terasa, kalau itu perempuan hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan terasa, akan memotong kepalanya, tidak terasa kepala sudah pisah dari badannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kita berbicara tampannya orang yang paling tampan, dohir batin sempurna. Wa ma min khuluqin fi bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Habib Ali Habsyi mengatakan, Sahibul Maulid Situ Duror, tidak ada kebaikan yang dilakukan orang pada hari ini, mau itu ustaz, kiai, ulama, habib, siapapun orangnya, kebaikan mereka semuanya akan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, Pak Bu, ada seorang sahabat Nabi berjalan. Di saat berjalan, dia berjalan tanggal 15, di mana pertengahan bulan purnama ini sedang indah-indahnya. Dia nikmati melihat bulan purnama, indah, bagus, menawan. Selesai ini sahabat memandang indahnya bulan purnama, matanya ditujukan ke depan, ternyata ada Nabi Muhammad SAW. Dilihat wajahnya Nabi, dilihat ke bulan, dilihat wajahnya Nabi, dilihat ke bulannya. 3 kali ditegur sama Nabi, hei sahabat, kenapa kamu lihat wajah saya kemudian kau lihat bulan? Lihat wajah saya, lihat ke bulan, ada apa? Demi Allah wahai Rasulullah, aku bersumpah wajahmu lebih indah daripada bulan purnama, wajahmu lebih cemerlang daripada bulan purnama, wajahmu lebih bercahaya daripada bulan purnama. Dan di saat itu Bapak Ibu yang istiqomah hadir majelis taklim, majelis yang ustaz, yang ulama di kampung Bapak Ibu semuanya, di musola masjid Bapak Ibu semuanya, sungguh nanti Bapak Ibu di saat akan meninggal dunia, Bapak Ibu akan merasakan bagaimana di samping Bapak Ibu ada Nabi Muhammad SAW.
Tapi camkan yang saya nyatakan pada saat ini Mbak Bu, syaratnya satu, istiqomah hadir majelis taklim, jaga niat jangan hati, jangan membeda-bedakan antara ustadz, kiai dan ulama, semuanya sama, yang penting akidahnya sama dengan kita. Kemudian berbicara masalah acara haul, di sini Al-Fakir akan membahas masalah acara haul. Acara haul ini Mbak Bu, di antara hikmah kata para ulama mengingatkan kita kepada kematian. Beliau almarhum, almarfurlah Haji Ade, beliau sudah meninggal dunia, meninggalkan kita kurang lebih 2 tahun yang lalu. Imam Ibrahim Az-Ziyad di nukli kitab Fawaidul Muhtar, beliau berkata di saat mendatangi rumah seorang yang di dalamnya ada seorang yang meninggal dunia, semua yang ada di rumah itu menangis. Imam Ibrahim Az-Ziyad kemudian berkata, wahai hamba-hamba Allah, yang harusnya ditangisi bukan orang yang sudah meninggal dunia, yang harusnya ditangisi adalah kita yang belum meninggal dunia. Karena orang yang sudah meninggal dunia sudah merasakan 3 perkara, dan kita yang masih hidup belum merasakan 3 perkara. Kata beliau, orang yang sudah meninggal dunia sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, diseset dengan 300 pedang. Orang yang meninggal sudah merasakannya, kita yang masih hidup belum merasakannya. Yang sudah meninggal sudah melihat wajah seramnya malaikat Israel, kita yang masih hidup belum melihat wajahnya malaikat Israel. Yang meninggal dunia meninggal membawa iman, tapi kita yang masih hidup belum tentu bisa membawa iman. Mama, Pak Bu, seandainya ini keluarga Bapak Haji Ade tidak mengadakan acara haul, bahkan anak-anaknya sekalipun, keluarganya tidak ada satu orang pun membacakan doa mengirim Al-Fatihah kepada Haji Ade, tapi sungguh sejagat raya akan memberikan pahala kepada Haji Ade dalam doanya, wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ini akan sampai kepada Haji Ade. Kenapa? Karena Haji Ade meninggal dalam keadaan iman. Pertanyaannya Pak Bu, kita yang masih hidup, siapa yang bisa menjamin kita meninggal keadaan beriman? Kita punya musuh Pak Bu, sadari musuh kita ini paling tahu kelemahan kita masing-masing. Ada yang lemahnya kalau sudah dikasih duit imannya bisa dijual. Ada yang lemahnya masalah perempuan, kalau masalah perempuan akidahnya bisa loncat. Ada yang kelemahannya dengan jabatan, dikasih jabatan sudah pindah akidahnya. Iblis paling tahu kelemahan kita. Inna syaitona yajri min bani Adam kama jridam, kata Nabi. Atau kata Nabi, syaitan itu paling tahu kelemahan kita. Mengalir diibaratkan seperti aliran darah dalam tubuh kita. Kita punya musuh iblis Pak Bu, yang tidak pernah putus asa. Saat ini ibu diganggu masalah uang, masalah dunia, pekerjaan tidak bisa, diganggu lewat yang lainnya. Ini iblis, nggak pernah kenal putus asa. Makanya Imam Malik di saat akan meninggal dunia, gurunya Imam Syafi'i, itu beliau ditalkin oleh anak dan murid-muridnya. Imam Malik ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Malik menjawabkan la, tidak. Lagi yang kedua kali Imam Malik ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Malik berkata la, tidak. Yang ketiga kali Imam Malik ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Imam Malik katakan la, tidak. Pingsan Imam Malik. Setelah pingsan akhirnya murid-muridnya berkata, wahai Imam Malik, kenapa kami talkin engkau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kenapa engkau tidak mau? Wahai muridku, di saat engkau mentalkinkan aku yang pertama kali kalimat la ilaha illallah, iblis datang kepadaku. Kemudian iblis berkata, wahai Imam Malik, kamu sudah lepas dari gangguanku. Aku katakan tidak. Lalu engkau talkin, wahai murid-muridku yang kedua kali. Iblis datang kepadaku. Iblis berkata, wahai Imam Malik, kamu akan masuk surga. Aku katakan tidak. Datang lagi iblis yang ketiga. Iblis berkata, wahai Imam Malik, kamu sudah lepas dari api nerakanya Allah. Aku katakan tidak. Kenapa? Iblis ingin membuat saya riya. Kalau saya sudah riya, semua amal ibadah saya habis, tinggal dosa saya, akhirnya saya masuk neraka. Coba, sekelas Imam Malik, seorang yang di saat hidup di Madinah tidak pernah pakai sendal.
Setelah ditanya, wah Imam Malik, kenapa engkau kalau di Madinah tidak pakai sendal? Imam Malik menjawab, demi Allah saya takut di saat saya pakai sendal, sendal saya pernah menginjak tanah, yang tanah itu pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Imam Malik dengan Madinah, dengan Nabi Muhammad SAW, ini dengan tanahnya saja tidak berani pakai sendal. Imam Malik pernah ditanya tentang satu hadis dengan seorang. Wah Imam Malik ketemu di jalan, saya ingin tanya hadis. Oh sebentar, ingin tanya hadis, hadisnya Nabi Muhammad SAW. Tunggu sebentar. Dipersilakan ke rumah. Imam Malik masuk ke rumah, mandi, pakai baju yang paling bagus, pakai wangi-wangian. Kemudian setelah itu duduk di atas, menyalakan buhur, wangi-wangian. Kemudian berkata, qala Rasulullah SAW. Baru jelaskan hadisnya Nabi. Pengagungannya luar biasa kepada Nabi, tapi tetap akhir hidupnya diganggu oleh iblis. Pertanyaannya, kamu bagaimana keadaan kita? Orang yang kayak kita ini kadang sholatnya berjamaah, kadang tidak berjamaah. Sholatnya kadang suka di akhir waktu, ibadahnya pas-pasan, dosanya banyak. Nggak takut tak Mbak Bu? Bagaimana akhir hidup kita nanti? Kita ini pengen masuk surga, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan ahli surga. Kita tidak mau masuk neraka, tapi kehidupan kita jauh dari orang yang tidak ingin masuk neraka. Pesan saya satu makmum, jangan tinggalkan majelis taklim. Istiqomah hadir majelis taklim. Bapak Ibu pengen tanya rezeki dimudahkan, majelis taklim janji Nabi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu pengen urusannya dimudahkan oleh Allah, hadir majelis taklim urusannya dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu punya hajat, doa, sudah berdoa belum dikabul oleh Allah, hadir majelis taklim, doa Bapak Ibu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai surga neraka dengan berkah majelis taklim, semuanya kita bisa dapatkan. Tapi kuncinya sekali lagi, biar kita bisa istiqomah hadir majelis taklim, jangan beda-bedakan siapa yang ini, jangan beda-bedakan siapa yang ini. Maka pulang dari tempat ini Pak Bu, saya ingin Bapak Ibu makmurkan masjid musola di tempat Bapak Ibu semuanya. Di musola ada rutin hari Senin, hadir hari Senin. Di masjid ada hari Selasa, hadir hari Selasa. Ingat Pak Bu, pegang omongan saya, Bapak Ibu istiqomah hadir majelis taklim. Nanti Bapak Ibu sebelum meninggal dunia, maka di saat itu akan ditemani dengan Nabi Muhammad SAW, dan Bapak Ibu tidak akan merasakan sakitnya sakratul maut, diseset dengan 300 pedang. Mudah-mudahan kita semua istiqomah hadir majelis taklim, dan akhir hidup kita bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad. Di saat nyawa kita akan dicabut oleh Allah, ditemani sama Nabi Muhammad, tidak merasa sakitnya sakratul maut, sampai kita di barzah ditemani Nabi Muhammad, di mahsyar dengan Nabi Muhammad, di mizan dengan Nabi Muhammad, di jembatan Shiratal Mustaqim dengan Nabi Muhammad, satu surga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin.